Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah menghidupi hukum kasih. Saudara, kesetiaan dan konsistensi sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan bersama. Dengan dua sikap itu, maka cita-cita dasar, visi dan misi suatu komunitas atau kehidupan bersama dapat dijalankan dan diwujudkan. Namun dalam setiap perjalanan hidupnya tidak mudah untuk mempertahankan sikap kesetiaan dan konsistensi itu. Seringkali terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan yang dipicu oleh kepentingan-kepentingan sesaat. Yesus hari ini menekankan kesetiaan untuk mematuhi hukum Taurat yang merupakan perintah Allah sendiri. Dan kalau disebarkan isu oleh para ahli Taurat dan hukum Farisi bahwa Yesus itu mengajarkan untuk melanggar hukum Taurat, itu bohong. Itu pembohongan besar dan tidak benar sama sekali. Justru Yesus menekankan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus mengajarkan para murid dan pengikutnya untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum Taurat itu secara utuh, tidak sepenggal-penggal atau diberi penafsiran yang kaku. Demikian juga sikap kita saat ini terhadap sabda Tuhan yang terdapat dalam kitab suci. Janganlah kita hanya mengambil ayat-ayat atau bab tertentu yang menyenangkan dan menarik hati kita saja, karena sabda Tuhan itu dapat menghibur dan membawa sukacita saja. Sementara bagian-bagian yang secara nyata mengecam dan menuntut perubahan sikap yang radikal untuk bertobat, kita abaikan. Saudara-saudari, mengapa hukum Taurat menjadi penting? Karena ia mengatur bagaimana hubungan antara Allah dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum Taurat itu sendiri disusun oleh Allah lewat perantaraan Musa dalam Perjanjian Lama sebagai bentuk cinta kasih Allah terhadap umat Israel pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Allah mengatur kehidupan manusia agar manusia dapat terlindungi, merasa aman dan nyaman. Itu karena Allah mengasihi manusia. Karena itulah orang yang setia pada aturan Allah akan mendapatkan tempatnya di dalam kerajaan Allah, karena ia menanggapi kasih Allah itu. Injil hari ini
mengajak kita untuk menjadi pelaksana hukum Tuhan dengan setia, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Khususnya pada masa Prapaskah ini, kita diajak untuk melihat kembali sejauh mana kita telah setia melaksanakan hukum Tuhan itu. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.